Hey gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, tapi kayak aku masih bingung temanya apa ya yang pengen aku bawain. udah masuk intronya, masih mikir temanya apa ya. Bener-bener sih Dinda ya. Ya udah, temanya adalah apakah akan bersatu dengan dia gitu ya. Intinya apakah kamu akan bersatu dengan dia. Oke, ya itu aja deh ya. Semoga ini membantu ya. Buat kamu yang lagi menunggu-nunggu seseorang atau lagi digantung ya. Digantung nggak enak sih ya. Lagi digantung, lagi nungguin kabar, lagi nungguin ketidakjelasan ya, lagi nungguin keputusan hubungannya seperti apa ke depannya. Ya udah, sabar ya. Semoga video aku ini bisa membantu. Terus karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa hal aja. Semoga resonate dan semoga membantu ya ini energi kamu sama dia. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ini ya, nanti di chat aja. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah ya. Aku kasih waktu dulu deh buat kamu ngebayangin seseorang yang lagi kamu mau cek energinya ya. Ini aku pakai 2 kartu, soalnya pakai 2 deck. Oke. Oke, udah. Kita langsung mulai aja ya. Yes, tadi udah aku shuffle ya. Ini kartu yang keluar. Kalau aku lihat tadi pertanyaannya ya, apakah kamu akan bersatu sama dia? Jawabannya adalah yes, mungkin kamu akan bersatu sama dia. Kalaupun nggak bersatu, seenggaknya apa ya istilahnya nih? Kalau nggak bersatu, misalnya kamu nggak bersatu sama dia, tapi seperti ya kamu sama dia tuh dalam hubungan yang bahagia. Maksudnya apa ya bahagia? Walaupun misalnya nggak bersatu, walaupun tanpa ikatan gitu ya, ya tapi kalian tuh memilih jalan masing-masing yang memang bahagia gitu. Ngerti kan maksud aku? Ya, di sini ada kartu Four of Wands dan di sini ada kartu Strength ya. Menurut aku Four of Wands itu kan sesuatu apa ya, yang membahagiakan ya. Ada happiness, entah ada celebration, persatuan, atau bisa kita bilang itu kayak ada satu beginning, permulaan, atau apa ya istilahnya, atau ada sebuah planning, bisa juga rencana untuk kedepannya, untuk sebuah suatu permulaan yang serius, atau ada happiness gitulah intinya ya. Terus kalau dilihat kartu strength-nya sih, aku lihat mungkin ya kalian dalam suatu ikatan, walaupun misalnya kamu sama dia nggak bersatu nih, ini kan pasti kalian nggak semuanya apa ya istilahnya, ya ada kan kalian mungkin yang di sini ngecek energi masa lalu, mantan gitu ya, walaupun kelihatannya ya nggak mungkin lah bersatu, tapi seenggaknya kalian tuh dalam satu ikatan dimana kamu sama dia tuh kayak ya sama-sama bahagia lah walaupun nggak bersatu. Ngerti maksudku nggak? Semoga bisa paham ya. Aku lihat di sini nanti kedepannya kayak kalian ya sama-sama ada keterbukaan ya. Dimulai dari hal-hal yang kalian tutupin, dimulai dari hal-hal yang kayak kalian rahasiakan masing-masing. Nggak usah dirahasiakan, nggak usah ditutupin, apapun yang dipendam gitu ya, entah di hati atau di pikiran, apapun yang belum tersampaikan, dan itu bakal ada momen dimana kalian sama-sama saling terbuka, ya. Kayak terbuka begitu aja, mengalir tanpa harus dipaksa. Jadi ada sesuatu nanti yang kalian sama-sama saling ungkap gitu ya, kayak kalian sama-sama saling mengungkapkan sesuatu, perasaan, pikiran, apa yang kalian pendam selama ini juga gitu. Nanti sama-sama ada momen dimana kalian mengalir begitu aja gitu, let it flow, mengungkapkan
ada sesuatu yang diungkapkan sama kalian. Terus aku lihat di sini kayak gini, mungkin ada beberapa yang mencoba mendekati dia juga, ya nggak sih? Pastilah kalian itu kan dekatnya sama seseorang yang ganteng atau yang cantik, yang cakep gitu ya. Kalau yang cakep itu kan pasti banyak yang deketin kan, ya nggak sih? Nggak mungkin kamu aja nih ya, disadari atau tanpa disadari ya, langsung atau nggak langsung pasti banyak yang mendekati dia. Nah, nanti di antara pilihan-pilihan itu atau di antara yang beberapa orang yang mencoba mendekati dia, nanti bakalan ya kamulah yang terpilih gitu kayaknya ya. Tapi aku lihat di sini memang ada sih kayak hambatan atau ya halangan lah, intinya ada hambatan atau gangguan kali ya, bisa kita bilang gitu. Nggak yang gangguan banget sih, gimana sih ya, kalau dalam hubungan kan, dalam satu relationship kan pastilah ada aja gitu ya masalah. Ini bakalan ada hambatan-hambatan, atau kamu juga mungkin bisa lihat hambatan-hambatan bisa dari internal kalian, tapi bisa juga dari pihak eksternal. Tapi yang aku lihat di sini kayaknya pihak eksternal nih ya, entah yang mencoba mendekati dia atau yang orang-orang terdekat kamu gitu ya, kalian lah nanti. Tapi bakalan yang jadi pemenangnya adalah kamu gitu, atau kalian bisa jadi pemenang di antara hambatan-hambatan kalian. Jadi hambatan-hambatan kalian tuh seakan kayak terkalahkan gitu sama kalian, sama kekuatan cinta kalian. Cie. Ya, aku lihatnya gitu. Nah, di sini ada kartu Nine of Cups sih. Menurut aku di sini kayak ada satu celebration atau suatu perayaan ya, dimana mungkin dihadiri sama orang-orang terdekat kalian, ada momen bahagia mungkin di sana ya, atau ada pertemuan, bisa juga pertemuan antara kamu sama dia, ada diskusi ya, bisa juga ya pertemuan kamu dengan orang-orang terdekat, misalnya keluarga, orang-orang yang kamu sayang gitu. Di sana kayak ada sebuah perayaan atau pertemuan ya. Ya mungkin ya perayaan atau pertemuan yang cukup penting ya, dihadiri sama orang-orang terdekat dan orang-orang terkasih ya. Terus aku lihat di sini nanti ada yang coba mengungkapkan perasaan sih. Perasaan, ya perasaan, ungkapan kasih sayang ya. Kalau misalnya ya salah satu dari kalian ya saling menyayangi atau mencintai. Lihat deh, kalau kita lihat nih kartu Ace of Cups-nya di sini bagus banget di sini. Di sini kayak ada seseorang yang mencoba terbuka. You can see that di sini ada sebuah ring, cincin ya, cincin di jari manis. Tahu sendiri kan di jari manis tuh artinya apa ya? Ya mungkin itu cincin sebuah tanda cinta ya, cinta kasih. Iya, cincin di jari manis itu kan biasanya cincin ini ya, wedding ya, pernikahan. Makanya aku bilang bisa di sini nantinya ada pernikahan. Ini tuh kayak saling terkait banget ya kartunya nih, ada Four of Wands, tadi ada Nine of Cups, di sini ada Ace of Cups. Kebetulan banget aku pakai decknya ini kan, jadi keluarnya ini. Kalau misalnya Ace of Cups di deck lain tuh nggak kayak gini, nggak ada ringnya, beneran, sumpah nggak ada ringnya. Biasanya tuh cuma kayak Ace of Cups di deck lain tuh biasanya cuma kelihatan kayak sebuah perasaan gitu ya. Tapi perasaannya tuh yang masih kacau gitu ya. Ada cinta tapi masih kacau. Tapi kalau Ace of Cups di sini ternyata ada sebuah ring ya. Ya semoga ini pertanda baik ya, pertanda baik. Nanti kalian ini juga manifestasi ya. Semoga menjadi kenyataan gitu maksud aku. Dibawa dalam doa juga jangan lupa. Dan di sini aku lihat tapi masih ada di sini aku lihat ya, walaupun misalnya kalian ada keinginan buat serius ya, ke tahap yang lebih serius, keinginan ya buat menjalani hubungan serius ke depannya, misalnya menikah gitu, bersatu bersama. Tapi di sini masih ada hal-hal yang harus diperbaiki nih kayaknya. Kalian juga sadar sih masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, masih ada hal-hal yang kurang gitu dari kalian masing-masing. Misalnya ya kalian memperbaiki sikap kalian ya, misalnya ada salah satu dari kalian yang masih suka emosional, nggak stabil gitu ya. Nanti kalian ini ada keinginan buat memperbaiki. Oh ya udah, kita mau serius nih gitu ya. Ini mungkin ada pembicaraan momen nanti ya.
ada momen discuss atau pembicaraan, oh ya udah kalau kita mau serius kamu coba deh perbaiki sikap kamu yang kayak gini supaya kita nggak konflik terus, supaya kita mengurangi debat-debat yang nggak penting gitu ya. Kalau kita mau serius ya kurangi konflik kan, biar ya apa ya, ya biar nggak ribut-ribut terus gitu. Nah di sini nih kalian ada momen dimana ingin memperbaiki diri masing-masing ya. Terus aku lihat di sini memang sih masih ada kebingungan ya, masih ada kebingungan, tapi kalian kayak coba-coba ini pelan-pelan, coba berproses pelan-pelan, kayak punya plan di dalam hubungannya, punya plan, punya planning. Misalnya kita nih mau serius nggak sih? Kalau misalnya emang mau serius menikah, kira-kira rencana menikah kita kapan ya gitu. Kayaknya ada sesuatu yang kalian rencanakan nanti berdua, secara tertulis, secara lisan gitu. Intinya ya ada satu momen lah gitu ya, kalian merencanakan kedepannya seperti apa untuk hubungan kalian ya. Dan aku lihat di sini memang sih untuk prosesnya masih cukup rumit ya. Yang tadi aku bilang, pasti kan sebuah hubungan ada hambatannya ya, apalagi kalau dari eksternal, dari luar ya, yaitu rumit, terus agak-agak complicated. Nah menurut aku kalau udah situasinya kayak gitu, dari diri kalian masing-masing tuh jangan tambah-tambah masalah lagi gitu. Misalnya ada masalah nih, gangguan dari eksternal, kalau bisa dari internal kalian berdua ya jangan ada ribut dan konflik lagi gitu ya, supaya hubungannya ya lancar-lancar aja, smooth gitu ya perjalanannya, hubungannya. Di dalam prosesnya aku lihat ya seperti biasa ya, namanya berproses ke arah yang lebih baik, tujuan lebih baik, pasti agak-agak ini kan, kepikiran, agak-agak cukup stres, frustasi pasti ya, bikin susah tidur ya. Jadi ya kalau bisa nih ya kurangin mikir-mikir yang nggak penting sih ya, dan kurangin dekat sama orang-orang yang toksik, baik itu sahabat, teman, lingkungan yang toksik itu dikurangin ya, supaya nggak nambah-nambah beban pikiran gitu ya, nggak nambah-nambah masalah. Nah aku lihat di sini ada kartu Seven of Pentacles. Di sini tuh kayak ada apa ya, masih ada beberapa, bisa dibilang kayak ya lumayan ya, cukup banyak, masih ada halangan, hambatan di sini. Makanya kamu harus ininya cari sumbernya nih, maksudnya cari sumber ke akar-akarnya, halangannya tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya ada seseorang nih yang mengganggu hubungan kalian masih, tapi kan kamu masih bingung nih, kayak abu-abu gitu. Nah kamu harus cari tahu nih sebenarnya orang ini pengganggu nggak sih dalam hubungan kalian. Kalau orang ini pengganggu dalam hubungan kalian, kamu harus bisa apa ya, bisa close gitu, maksudnya masalah ini tuh di close, istilahnya diselesaikan gitu. Kalau memang dia pengganggu, ini pengganggu dari pihak mana nih, kamu atau pasangan kamu gitu ya, dicari. Kalau misalnya pengganggunya itu dari pihak pasangan kamu, pengganggunya ini siapa, keluarga, orang tua, atau masa lalunya dia, mantannya dia. Nah dikelirin sampai clear masalahnya. Dia tuh mengganggunya tuh benar-benar biasa aja, atau udah nggak bisa ditoleransi lagi, atau gimana gitu ya. Kalau misalnya udah nggak bisa ditoleransi lagi, berarti harus ada penanganannya nih gitu. Entah diajak ngobrol baik-baik, entah ditegur, entah di blok ya koneksinya dengan pasangan kamu gitu, kontaknya dan segala macam gitu. Pokoknya harus ada, sampai clear deh masalah ini gitu ya. Jadi sampai kamu cari ke akar-akarnya nih gitu. Aku lihatnya gitu sih, soalnya kayak banyak banget halangan dan hambatannya ya. Itu yang aku contohnya satu aja ya, nanti kalian cari sendiri halangan kalian tuh apa aja, dicek ya. Terus aku lihat di sini dalam prosesnya, di sini sih kamu kayak udah yakin sih satu sama lain. Tapi masih ada yang suka kepikiran itu yang maskulin gini, kayak yakin gak sih nih kamu itu orang yang tepat misalnya. Yakin gak sih nih kalau femininnya tuh orang yang tepat buat dia. Dia masih suka kepikiran gitu ya. Masih ada suka ini sih, ada hal-hal yang ditutupi gitu sedikit-sedikit ya. Terus yang maskulinnya agak kepo ya orangnya. Kenapa ya keponya? Entah dia posesif atau mungkin apa sih,
ada trust issue atau apa. Aku ngeliatnya kayak kepo aja gitu dia, tapi dia nggak terlalu terbuka ke kamu. Terus aku lihat di sini dalam prosesnya ya, ini bakalan ada ini apa, aura-aura, gejala-gejala yang bakalan pengen menyerah gitu. Nggak tahu kenapa ya. Namanya orang proses ke jenjang yang lebih serius ya. Biasanya tuh memang banyak ini kan, gangguan-gangguan, terus kayak yang ragu-ragu tiba-tiba, terus jadi banyak hal lah yang dipikirin gitu ya, yang bikin gak yakin. Makanya hati-hati aja, jangan sampai nanti keraguan-keraguan itu malah jadi bikin kalian gak bersatu ya. Nah, aku lihat di sini juga bakal ada ini sih, kayak sesuatu yang mau disampaikan ya nanti ya. Entah dari kamu atau dari dia sih. Kayak ada sesuatu yang pengen disampaikan. Mungkin hal-hal yang tadi aku bilang ya, hal-hal yang selama ini dipikirin atau dipendam atau disembunyiin bakalan dikasih tahu. Mungkin juga kalian bakalan kasih tahu sih ke orang-orang terdekat kalian kalau kalian tuh pengen serius hubungannya, kalau kalian tuh pengen memutuskan untuk bersama-sama ke depannya ya, misalnya pengen menikah gitu. Bakal ada pemberitahuan dan informasi sih kayaknya ke orang-orang terdekat. Terus aku lihat di sini, hubungan kamu sama dia toksik gak sih? Aku ngerasa ada sesuatu yang toksik, entah kamu atau entah dia, atau ada seseorang atau ada siapa gitu ya yang ganggu hubungan kalian. Aku takutnya ada sesuatu yang toksik di sini yang muncul terus. Misalnya masa lalu kamu, mantan kamu suka gangguin hubungan kalian gitu ya. Nah, dia tuh bakalan jadi seseorang yang toksik dalam hubungan kalian. Nah, dia tuh bakalan muncul terus. Ya. Hati-hati deh coba nanti ya. Karena itu yang bakal bikin kalian nanti konflik ya. Penyebab konflik, penyebab hal-hal negatif muncul ya. Terus di sini lebih dijaga lagi kata-kata, perlakuan ya, cara nge-treat pasangan. Karena aku lihat di sini ada apa sih, peluang-peluang di mana bakal ada yang tersakiti nanti salah satunya ya. Biasanya kalau menuju ke hubungan serius, bersatu bersama itu kan apa ya, bakalan lebih rentan ya, kalian ada konflik lah, beda pendapat, debat-debat, makanya lebih dijaga ya. Jangan bikin pasangan kalian tuh tersinggung nantinya dengan kata-kata kalian ya. Karena perbedaan pandangan, pemikiran ya, beda-beda pendapat, nah itu bisa bikin tersakiti nanti, tersinggung perasaan kamu atau dia satu sama lain ya. Kalau udah tersinggung, kalau udah sakit hati, itu juga yang bikin kalian nanti ragu-ragu lagi hubungannya ya. Tuh ada kartu Three of Swords juga. Apalagi kalau kalian yang dalam hubungan cinta segitiga ya, coba diberesin ya, jangan sampai ada seseorang yang tersakiti nantinya. Kalau bisa ya udah, kalau memang ingin bersatu bersama ya udah sama-sama single ya, hubungannya tuh udah sama-sama single. Kalau ingin bersatu dan bersama, udah nggak ada lagi pihak-pihak ketiga, pihak luar yang jadi third party relationship atau ya cinta bersegi-segi, cinta segitiga itu kalau bisa udah nggak ada ya. Jangan sampai nanti ada yang sedih, ada yang kecewa, patah hati. Kalau bisa nggak usah kayak gitu-gitu ya. Harus udah sama-sama single kalau udah memutuskan buat bersama, buat selamanya ya, buat bersatu. Oke, karena azan kita istirahat dulu ya. Dalam prosesnya nanti aku lihat ya, kalian bakal ngerasa stuck ya. Kayak misalnya ya, kok gini-gini aja ya. Misalnya kalian merencanakan sesuatu, atau misalnya apa ya contohnya, aku bingung nih contohinnya. Misalnya ya kalian kan mau menikah nih kan, bersama, bersatu. Misalnya kalian LDR lah gitu ya, salah satu dari kalian memutuskan buat tinggal di satu kota yang sama ya. Nah, sedangkan pasangan kamu harus izin dulu nih ya ke tempat kerjanya ya, buat pindah, buat izin pindah kerja gitu ya, untuk
lokasinya biar sama gitu sama kamu. Nah, kamu tanya terus nih, konfirmasi ke pasangan kamu, udah belum gitu ya, kamu izin ke kantor kamu gitu ya, ke perusahaan atau ke tempat kamu kerja gitu, supaya kita satu lokasi nih tempat tinggalnya nanti. Ternyata lama nih ya proses perizinannya, kamu nungguin terus, nah kamu ngerasa stuck di situ aja. Nah itu contohnya ya, aku bingung contohin apa ya. Aku harus kasih contoh ke kalian biar kalian tuh kebayang, stucknya tuh contohnya kayak gini gitu ya. Aku cuma ngomong stuck aja ya, kalian nggak ini, nanti stuck apa nih maksudnya gitu ya. Nah terus aku lihat di sini ada sedikit masalah finansial atau keuangan ya. Nggak ngerti masalahnya gimana, tapi ya aku paling bisa bilang ya cobalah untuk finansial ya diomongin baik-baik, dibicarakan ya. Nanti kendalanya apa, misalnya kalau mau bersama bersatu atau kalian menikah kan pasti butuh yang namanya ya butuh yang namanya keuangan gitu ya, keuangan yang baik, finansial. Kalian harus bisa manage ya kalau ada keinginan buat bersama ke depannya. Terus aku lihat di sini ya, hubungan kalian itu ada perkembangannya, tapi aku takutnya lama-lama tuh jadi menurun gitu. Misalnya tadinya kalian semangat nih, ya udah kita planning buat bersama nih, tapi kok lama-lama jadi semangatnya menurun gitu ya. Kalau bisa dijaga juga ya kedekatannya, semangatnya ya di dalam hubungan kalian. Terus aku lihat di sini kalian kayak sama-sama saling menguatkan sih ya. Terus udah sama-sama pelan-pelan mau coba terbuka satu sama lain apapun. Terus aku lihat di sini juga udah bisa nih kayak menunjukkan perasaannya, perhatiannya satu sama lain. Ya kalau kalian tuh nunjukin kalian cinta dan sayang gitu satu sama lainnya ya. Terus di sini juga ada ups and downs ya pastinya. Kamu ngerasa nanti misalnya hari ini happy, besoknya baper, sedih ya, besoknya happy lagi. Nah, itu masih ada ketidakstabilan. Ketidakstabilan bukan karena kamu sama dia mungkin gak stabil, tapi ada beberapa hal yang bikin kalian jadi gak stabil ya. Misalnya hari ini planning menikah kalian ya, ini kita menikah lah ya contohnya, soalnya kan ini keinginan buat bersama. Misalnya hari ini kamu ke tempat kamu misalnya ke tempat pemilihan gedung gitu ya, hari ini jadwalnya oke nih, semua lancar. Besoknya kamu ke tempat misalnya ke tempat buat fitting baju pernikahan misalnya. Ternyata pada hari itu jadwalnya nggak memungkinkan. Nah itu kan pasti bikin kamu sedih, bikin kamu kesel gitu ya, emosi. Nah itu kadang hal-hal kayak gitu yang bikin kamu ups and downs gitu ya. Jadi bukan dari kaliannya, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan kalian ya emosional kalian gitu nggak stabil, atau ada aja gitu hal-hal yang masih nggak stabil ya. Jadi jadi lebih dikontrol lagi ya. Kalau memang mau bersama ya latihlah diri buat lebih dewasa gitu. Jangan terlalu ngikutin emosional, jangan terlalu ngikutin nafsu, amarah, emosi ya. Dijaga aja gitu dua-duanya, saling menjaga emosional ya. Terus aku lihat di sini komunikasi kalian makin deket sih sama pasangan. Komunikasi kalian makin deket sama pasangan, terus jadi sering lebih banyak kayak bertukar kabar, walaupun mungkin kalian sama-sama sibuk ya, tapi di sini aku lihat kayak ada keinginan kalian buat menjaga komunikasi dua-duanya ya, satu sama lain. Terus aku lihat di sini kalian ini ya saling mengcover mengcover keuangan. Misalnya ya saling mengcover keuangan lah, saling bantu, kayaknya udah ada saling bantu. Gak usah dicontohin lah ya kalau saling mengcover keuangan.
kalian udah sama-sama mau berjuang, mau fight untuk hubungan ini ya, kayak udah yakin, ya yakin memutuskan kalau dia bakal jadi istri kamu, kalau kamu ya bakal jadi suaminya gitu ya, ya gitulah ya. Terus aku lihat kalian di sini juga udah sama-sama apa ya, sepenuh hati, pengorbanannya tuh bener-bener udah sepenuh hati ya, sama-sama saling mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi juga ya. Di sini udah sama-sama sih, maksudnya perjuangannya tuh sama besarnya. Kalau kamu misalnya mengeluarkan apa ya, misalnya mengeluarkan waktu gitu ya 24 jam, dia juga 24 jam, itu misalnya ya. Mungkin keinginan kalian dalam hubungan ini juga satu persatu bakalan terwujud ya. Ya ada sih sesekali kalian galau gitu ya, tapi kalian tetap ini sih kayak saling menguatkan satu sama lain aku lihatnya. Terus sama-sama saling memancarkan aura positif ya kayaknya. Misalnya satu lagi sedih atau lagi baper lah, ada masalah gitu, terus yang satunya ya saling menguatkan, saling mendukung gitu. Istilahnya kayak, kamu kenapa, ada masalah apa, jangan sedih gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya. Udah ada ini kebersamaan ya. Nah kan tadi aku bilang kartunya tuh saling ini ya, apa sih istilahnya, saling, kartunya tuh kayak relate. Tiba-tiba yang keluar apa, wedding ya. Apakah kalian akan bersama dan bersatu? Di sini ada wedding ya, di manifestasi aja ya, aku sih nggak bisa ngomong banyak ya. Ya semoga memang nanti kalian dilancarkan, kalian nanti bisa sampai ke jenjang pernikahan ya, married. Di sini ada wedding juga aku lihat ya. Semoga lah ya, ada apa sih? Semoga ada momennya ya, nanti kamu sama dia bersama, bersatu dalam ikatan tali pernikahan ya. Nanti jangan lupa undang aku ya. Terus aku lihat nih, ada very soon juga di sini ya. Semoga kamu maunya apa, dia maunya apa, sama-sama udah clear gitu. Ada kan orang nih misalnya ya dalam hubungan, yang feminin maunya menikah, tapi yang maskulin masih ragu-ragu. Ya jadinya kalian nggak ada ini nih, nggak ada diskusi atau omongan untuk ke jenjang yang lebih serius. Nah kalau di sini very soon, berarti kamu sama dia tuh sama-sama udah clear keinginannya apa, udah satu visi misi, satu tujuan juga ya. Udah sama-sama bisa memutuskan, oh ya kita mau bersama nih, bersatu nih gitu, buat hidup bersama ya, jadi teman hidup selamanya gitu ya. Clearly decide what you want so that it comes to you now gitu ya. Pokoknya sama-sama udah sama-sama tahu deh keinginannya masing-masing, tujuan kedepannya akan seperti apa ya. Mungkin kalian juga ini apa, merencanakan tujuannya gitu ya. Terus di sini ada playfulness. Aku lihat ya yang tadi ya, kalian jadi semakin dekat, terus semakin mesra mungkin juga ya. Ya ikatan romantic feelingsnya tuh jadi makin ini ya, makin meningkat gitu ya. Dan di sini aku lihat juga kalian satu sama lain tuh jadi ini makin manja, maunya diperhatiin gitu ya. Gak ngerti, aku bingung jelasin ya beneran, kayak udah di otak, di kepala, tapi susah gitu jelasinnya ya. Nah di sini aku lihat kamu, salah satu dari kamu atau berdua ya, kalian udah bisa membebaskan diri kalian masing-masing gitu. Kalian jadi bisa ini apa, bisa kontrol diri kalian gitu. Yang tadi aku bilang, misalnya kalian udah bisa ngejauh dari hal-hal toksik, dari siapapun yang toksik, atau kalian juga bisa apa ya, ya membebaskan diri kalian dari hal-hal yang toksik. Tadi kan kalian ini kan ada momen dimana kalian ingin memperbaiki diri gitu satu sama lain, karena kan tujuannya kebersamaan kan ke depannya. Nah makanya di sini kalian kayak membuat circle buat diri kalian, kayak kalian nggak pengen deket sama yang toksik lagi, kayak udah menjaga jarak atau jauh dari siapapun dan apapun yang toksik ya. It's time to take back control of your life
ya katanya, free yourself. Jadi kamu udah benar-benar bisa membebaskan diri kamu, dan kamu juga udah ngerasa bebas, kayak nggak ada beban. Kan kalau sama-sama sama-sama clear gitu ya tujuan dan visi misinya apa berdua, ya kamu jadi udah kayak nggak ada beban. Ya udah udah free lah, udah nggak ada pikiran yang bikin stres lagi, karena dua-duanya udah sama-sama saling tahu keinginannya apa masing-masing gitu ya. Nah di sini chemistry kalian juga makin kuat ya, yang tadi makin akrab, makin mesra, makin deket ya. Jadi hubungannya juga lebih strong, kekuatan cinta kalian juga lebih strong. Ada chemistry, kayak ada magnet satu sama lain tuh, saling tarik menarik, magnetic attractions ya. Jadi kamu menarik dia, dia menarik kamu gitu. Udah nggak ada lagi tuh yang kayak saling kejar-kejaran, kamu mengejar dia, dia mengejar kamu, itu udah nggak ada. Kalau saling kejar-kejaran gitu biasanya itu karmic ya, masih karmic relationship, kalian masih ada karma yang harus dibayar. Tapi kalau misalnya udah keinginan mau serius bersama, itu tuh biasanya udah jadi soulmate ya. Jadi udah bersih tuh dari karma-karma sebelumnya, udah bersih dari kesedihan-kesedihan, kesakitan-kesakitan gitu ya. Itu biasanya udah free ya. Semoga sih kayak gitu ya. Nah di sini aku lihat kalian jadi lebih percaya satu sama lain ya. Udah nggak ada lagi trust issue, udah nggak ada lagi kayak yang saling posesif, nggak percaya, cemburuan gitu, kayak udah nggak ada. Udah bener-bener saling menetapkannya, kita saling percaya aja gitu, karena kan kita punya tujuan ke depannya. Terus aku lihat di sini juga ada let go of control issue. Ya apapun masalahnya kalian udah bisa kontrol ya. Yang tadi kalau misalnya ada kepercayaan, pasti satu sama lain udah bisa percaya walaupun menjauh gitu ya. Entah masalah yang datang dari diri kalian masing-masing, entah masalah yang datang dari luar, misalnya keluarga atau siapapun lah, orang terdekat atau gangguan, ini udah bisa kalian tanganin sendiri gitu. Hal-hal yang kecil kayak kalian nggak mau pikirin, hal-hal yang besar kayak kalian kecilin gitu. Kayak udah sama-sama tahu, udahlah nggak usah dipikirin ini atau ini, kayak udah sama-sama bisa menyelesaikan masalah masing-masing gitu ya. Nah di sini kalian juga sama-sama bisa menunggu di mana hari kebersamaan gitu, kebersamaan kalian tiba. Misalnya kalian ngerasa ya dia pasangan yang memang worth it gitu buat ditunggu. Mungkin juga kalian ngerasa hubungan ini memang worth it buat kalian jaga, buat kalian pertahanin gitu ya, worth waiting for ya. Kalian benar-benar nunggu divine timingnya gitu, kapan Tuhan mempersatukan kalian ya. Kalau ini memang worth it, kalau ini memang kalian tuh berjodoh ya, diaminkan ya, amin yang paling serius ya. Nah di sini juga kalau misalnya kamu sama dia ya, seseorang memang udah lama nggak ketemu, atau udah lama misalnya berjarak, atau udah lama nggak komunikasi, nah gimana, di sini ada reconciliation. Ada kemungkinan, ada peluang kalau kalian tuh bakal dipertemukan ya. Seseorang dari masa lalu, someone from your past is returning to your life. Bisa aja seseorang dari masa lalu kalian nanti kembali ke hidup kamu lagi. Ini buat kalian yang memang sebelumnya pernah punya hubungan, atau komunikasinya berjauhan atau ada jarak ya. Semoga nanti ada reconciliation ya. Amin ya, aku sih bantu aminin aja. Nah di sini di kartu terakhir ada true love. This is the romance of a lifetime. Jadi ya mungkin dia cinta sejati kamu, dan kamu mungkin cinta sejatinya ya. Ada keterikatan di antara kalian yang kayak udah susah buat lepas. Ya intinya kalian mungkin sama-sama pengen bersatu ya. Ya kalian sama-sama ngerasa kalau ya ada keinginan buat selamanya kamu adalah partner hidupnya dia, dia adalah partner hidupnya kamu. Ini kayak jadi gue yang baper sendiri ya. Ini kartu-kartunya tuh kayak bagus-bagus banget. Kalian ngerasa gak sih dari tadi gak ada yang aneh-aneh? Terus di oracle yang ini ya, bener-bener kayak wow gitu kan. Tadi pertamanya ada wedding, terus ada reconciliation, terus apa lagi tuh yang sebelumnya aku nggak tahu deh. Yang ini aja tuh ada yang trust, kalian udah bisa sama-sama let go masalah apapun. Terus ini bener-bener kayak ada divine timing,
worth waiting for. Di sini dijelasin kalau ya ini tuh memang hubungannya pantas untuk worth it buat dipertahanin, worth it buat ditunggu ya. Di sini ada reconciliation, bakal ada pertemuan di antara kamu sama dia. Apalagi kalau memang dia seseorang dari masa lalunya kamu gitu. Dan di sini ada true love, kayak aduh udah deh, kelar deh. Kayak God bless deh ya. Semoga kalian ada jalannya dan memang berjodoh ya. Aku nggak bisa ngomong banyak, cuma bisa kayak ya berdoa aja. Oke? Udah kayaknya itu aja ya. Kita lanjut nanti di tema berikutnya. Ya mungkin bisa aku tambahin adalah kalau memang kamu sama dia baru menginginkan kebersamaan, maksudnya kamu sama dia memutuskan buat bersama, misalnya ya let's say kalian memutuskan buat pacaran gitu, ya bisa aja. Tapi bisa juga kalau buat kalian yang memutuskan bersatu dan bersama untuk menikah, bisa aja di sini karena ada tadi kan kartu Four of Wands yang keluar. Tapi kalau misalnya pun kalian nggak bisa bersama, kalian bakalan terikat di satu keputusan. Kalau memang kalian nggak bersama, yaudah misalnya kalian jadi sahabat aja atau apa gitu ya. Tapi itu adalah keputusan yang benar-benar kayak bikin bahagia kalian satu sama lain gitu. Bukan suatu keputusan yang memang dipaksakan. Ya, tapi untuk kebaikan-kebaikan gitu ya. Kartu yang keluar ini, aku berharap kalian juga manifestasikan, berdoa, berusaha itu ya. Jangan cuma kayak, oh ini bakal bersatu, tapi kalian gak ada usaha masing-masing, gak ada effort ya. Sama aja, bohong gitu ya semuanya. Oke, di sini untuk zodiak dan inisial hurufnya di antara nama dan zodiak kalian. Ada zodiak Taurus, Capricorn, Scorpio, Libra, Aquarius, Virgo, Gemini, Aries, Leo. Inisial hurufnya ada huruf Q, C maksudnya ya, huruf Q, C, K, R, A, D, G, N, T, F, B. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive, it's your heart and soul. Bye-bye.